memperkenalkan diri Anda? Ya, nama saya Yustika. Saya memiliki 5 tahun pengalaman di dunia desain grafis dan saya akan melamar di perusahaan Bapak. Terima kasih. Kenapa kami sebaiknya merekrut Anda? Karena saya memiliki 5 tahun di dunia grafis ya. Pada saat itu saya melamar di salah satu perusahaan dan saya memiliki beberapa prestasi yang mungkin akan memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan Bapak. Kenapa Anda melamar di posisi ini? Karena saya rasa saya memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menduduki posisi yang kosong, dan kebetulan saya memiliki soft skill dan beberapa pengalaman yang dapat menunjang pekerjaan saya di posisi tersebut. Silahkan ceritakan pengalaman pekerjaan Anda sebelumnya. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan desain grafis dan saya berada di posisi editing, yang memang pekerjaan itu memiliki banyak proyek ya yang tentunya akan memberikan ide-ide pada perusahaan dulu. Saya mendapat pekerjaan tentang proyek yang besar dan kemudian saya mendapat prestasi yang cukup bagus, tentunya di bidang editing, karena saya dapat menempuh jangka tempo yang lebih cepat daripada tempo yang diajukan. Bagaimana cara Anda dalam mengatasi masalah pada pekerjaan Anda sebelumnya? Saya memiliki karakteristik yang organisir ya, jadi saya harus menentukan mana prioritas yang lebih penting untuk saya kerjakan lebih dahulu. Kemudian setelah saya memiliki organizing yang bagus, saya juga menekankan pada kompetensi saya, yaitu dengan komitmen. Jadi ketika saya mengerjakan sesuatu, saya harus memiliki ritme yang sama dan dikerjakan sesuai tepat waktu seperti itu. Apa saja yang sudah Anda dapatkan dari pekerjaan Anda? Tentunya pengalaman ya, yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Pengalaman pekerjaan saya di desain dunia grafis, kemudian saya juga sudah menguasai beberapa software yang tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kemudian saya juga selain pengalaman, saya juga memiliki karakteristik yang dibutuhkan, terutama untuk seorang desain grafis yang kreatif, inovatif, dan tidak pantang menyerah seperti itu. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang desain grafis? Untuk seorang desain grafis tentunya harus menguasai software ya yang berkaitan dengan desain grafis, kemudian juga yaitu adalah pengerjaannya. Semakin kita memiliki kreativitas yang tinggi, maka desain grafis yang akan dihasilkan akan sangat bagus gitu. Proyek seperti apa yang kamu inginkan? Saya menginginkan proyek yang tentunya akan membawa perubahan pada perusahaan ini, juga membawa perubahan kepada saya tentunya. Berdasarkan CV yang saya baca, Anda bisa menggunakan beberapa software apa saja yang sudah sangat kamu kuasai dan sering kamu pakai? Untuk software basicnya saya menggunakan Linux ya, karena itu sangat membantu dalam dunia desain grafis. Kemudian untuk selanjutnya saya juga sering pakai Windows 7, dan di sana software yang membantu itu seperti Adobe InDesign, kemudian ada CorelDRAW, terus kemudian ada GIMP, kemudian ada Inkscape, dan tentunya ada Adobe Photoshop. Coba jelaskan prosesmu saat mendesain. Ketika saya menggunakan Windows, saya akan pertama-tama mendownload bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti bahan dasarnya yaitu latar belakang, terus kemudian font-fontnya saya mempersiapkan font yang sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian saya menggunakan beberapa foto pendukung. Tentunya untuk foto sendiri saya mengambil bukan dari Google, tapi melainkan saya melakukan Photoshop foto sendiri, kemudian saya edit di Photoshop dan di CorelDRAW. Kemudian setelah itu saya memasukkan untuk fotonya sendiri di Adobe InDesign. Bagaimana caramu memenuhi tenggat waktu?
Jika saya memiliki proyek yang besar, saya akan mengerjakan itu terlebih dahulu. Namun di sela-sela waktu yang santai seperti itu, saya mengerjakan proyek selanjutnya. Siapa yang menggunakan hasil karya desain? Hasil karya desain saya pernah digunakan oleh perusahaan Telkom ya, kemudian pernah juga digunakan oleh GrabFood Indonesia. Jika suatu saat perusahaan memindahkan posisimu ke posisi yang baru, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu beradaptasi, kemudian saya mencari tahu posisi tersebut mengerjakan apa, jadi saya bisa belajar ilmu baru tersebut seperti itu. Kemudian saya juga terus secara intens menanyakan pekerjaan saya sudah benar atau belum. Silakan ceritakan proyekmu ke depan jika kamu sudah diterima di perusahaan kamu. Jika suatu saat saya sudah diterima di perusahaan ibu, saya tentunya akan melakukan proyek yang dulu karena memang butuh penyesuaian ya. Kemudian saya akan melakukan penerimaan proyek yang besar dari perusahaan ibu dengan maksimal karena saya sudah belajar terlebih dahulu proyek-proyek yang kecil tersebut nantinya akan menjadi gambaran untuk proyek yang lebih besar nantinya seperti itu. Gaji yang kamu inginkan untuk hasil karya desain? Untuk gaji yang saya inginkan itu sesuai dengan pengalaman dan kemampuan saya. Saya meminta gaji sekitar 8 juta. Terima kasih.